Apa tuh hamba, Bapak Ibu? Hamba itu turut patuh kepada majikannya. Dan hamba Allah ini, Nabi Muhammad ini patuh kepada Allah dengan senang hati. Ya Bapak Ibu ya, rasakan Bapak Ibu, kita sudah sampai tidak ketika itu. Hamba Allah itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larang Allah dengan senang hati. Itu yang hamba Allah, Bapak Ibu. Apakah kita sudah sampai ke tingkat itu? Kita mengerjakan sholat ini bukan karena terpaksaan, dengan senang hati. Mungkin kita belum sampai ke tingkat itu, tapi berusaha untuk sampai, Bapak Ibu. Kenapa datang subuh ke masjid? Yo selalu lama-lama ini pas sore suami, balai pai. Nah, itu misal kalau ada yang seperti itu kan dia datang juga, dia beribadah juga, tapi belum sampai kepada senang hati. Tapi insya Allah bapak-bapak ibu di sini betul-betul datang karena senang hati. Itu yang hamba Allah, dan Allah menyebut di sini bi abdihi, memperjalankan hambanya. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang mah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah qatuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah, Allah hadirkan kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, bayangkan Bapak Ibu ya, setiap perkataan itu doa Bapak Ibu. Kita katakan, kami sapa Bapak Ibu semua, Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang sudah diaminkan oleh malaikat. Luar biasa Bapak Ibu ya, orang yang masuk surga itu orang yang sukses Bapak Ibu. Walaupun gagal pendidikan kita, gagal rumah tangga kita, gagal bisnis kita, kalau kita meninggal dunia masuk surga, itu bukan gagal, sukses Bapak Ibu. Makanya setiap kami mengatakan penduduk surga yang masih berada di dunia, langsung dalam hati Ibu, amin ya Allah. Masya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat yang pertama. Ini ayat ini Bapak Ibu berkenaan dengan peristiwa yang luar biasa, mukjizat Allah kepada Rasul mulia yang tidak mudah Rasulullah untuk menyampaikannya kepada kita. Karena peristiwa ini tidak bisa diterima oleh akal. Peristiwa ini hanya bisa diterima dengan iman. Maka Allah memulai ayat ini dengan Subhanallazi
Maha suci Allah. Di Maha suci Allah ini Bapak Ibu, ya, subhanallazi ini pengertian secara menyeluruhnya Bapak Ibu, Allah itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Itulah Bapak Ibu. Allah itu tidak ada yang kurang bagi Allah. Banyak artinya. Di bahasa Arab ini luar biasa, ketika diterjemahkan ke bahasa lain Bapak Ibu, tidak ada kata yang pas untuk menerjemahkannya. Maka panjang terjemahannya Bapak Ibu. Disimpulkan itu, ya, para ahli tafsir menyimpulkan subhanallazi itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Maka Bapak Ibu sering-seringlah kita membaca itu, bertasbih ini. Ketika Allah berdialog dengan malaikat ingin menjadikan khalifah di muka bumi, salah satu yang dipuji oleh malaikat itu, kami memuji engkau, kami bertasbih kepada engkau. Maka Allah mengetahui, aku lebih mengetahui daripada kamu. Karena khalifah yang dijadikan Allah yang kita itu Bapak Ibu juga bertasbih Bapak Ibu. Maka biasakanlah kita bertasbih Bapak Ibu. Jadi kalau kita bertasbih Bapak Ibu, apapun persoalan selesai. Karena di Allah tidak ada yang tidak mungkin. Di surah 8 di ayat 82 Yasin itu kan Allah itu cukup berkata kun fayakun. Ketika Allah berkehendak cukup berkata jadi, maka jadilah dia. Maka ayat ini juga seperti itu, subhanallazi asra, telah memperjalankan, ya, Allah memperjalankan Bapak Ibu, ya. Allah bercerita tentang Rasul mulia di sini, bukan berjalan. Ini seperti mana kita ketahui ayat Al-Isra ayat 1 ini mengenai peristiwa Isra. Allah memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kalau ditempuh Bapak Ibu, ya, dengan kuda kecepatan tinggi itu 30 hari. Makkah, ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 30 hari baru sampai. Balik lagi 30 hari itu dengan kuda kecepatan tinggi. Bi abdihi, Allah memperjalankan hambanya. Lihat redaksinya Bapak Ibu, ayat ini semuanya penuh hikmah dan pelajaran. Allah menyebut di sini bi abdihi, hambanya. Allah tidak mengatakan nama Nabi Muhammad di sini, tapi gelar Nabi Muhammad abdihi, hambanya. Ini penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengakui Nabi Muhammad ini hambanya. Itu luar biasa itu Bapak Ibu. Ya, apa tuh hamba Bapak Ibu? Hamba itu turut patuh kepada majikannya. Dan hamba Allah ini, Nabi Muhammad ini patuh kepada Allah dengan senang hati. Ya Bapak Ibu, ya, rasakan Bapak Ibu, kita sudah sampai tidak ketika itu. Hamba Allah itu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan senang hati. Itu yang hamba Allah Bapak Ibu. Apakah kita sudah sampai ke tingkat itu? Kita mengerjakan sholat ini bukan karena terpaksaan, dengan senang hati. Mungkin kita belum sampai ke tingkat itu, tapi berusaha untuk sampai Bapak Ibu. Kenapa datang subuh ke masjid? Yo selalu lama-lama ini pas sore suami balai pai. Nah, itu misal kalau ada yang seperti itu kan dia datang juga, dia beribadah juga, tapi belum sampai kepada senang hati. Tapi insya Allah bapak-bapak ibu di sini betul-betul datang karena senang hati. Itu yang hamba Allah, dan Allah menyebut di sini bi abdihi, memperjalankan hambanya. Ini poin ini langsung tanamkan dalam hati kita Bapak, bahwa kita adalah hamba Allah yang diakui oleh Allah, bukan hamba Allah kita mengatakan. Infak 2.000 hamba Allah, 10.000 hamba Allah, 100.000 hamba Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Telah meninggal dunia hamba Allah, itu manusia yang menyebut. Tapi ini Allah yang menyebut Bapak Ibu. Sama ketika ada orang mengatakan saya anak ibu itu, ada orang mengatakan seperti itu tidak terlalu tinggi nilainya. Tapi ketika ibu itu mengatakan itu anak saya, itu luar biasa itu. Langsung, oh iya anak ibu itu namanya dia. Kalau seorang ibu mengatakan itu anak dia, orang langsung dia, oh iya anak ibu. Tapi kalau anak saya maka mengaku ambu anak apa tu, alun tahu lah itu.
Maka Allah mengatakan di sini bi abdihi, memperjalankan hambanya. Ini pelajaran Bapak Ibu. Setiap poin-poin penggalan-penggalan ayat itu kalau kita resapi, kita rasakan, kita baca, Allah menyebutkan hambanya sih Pak. Ya luar biasa Rasulullah. Cari karakter Rasulullah, kenapa bisa disebut hamba Allah? Karena Rasulullah mengerjakan sesuatu yang disuruh Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah dengan senang hati. Latihlah itu Bapak Ibu. Kalau ibu sholat dengan senang hati, mengerjakan, melayani suami dengan senang hati, nah itu luar biasa itu. Mati nanti dengan senang hati pula Bapak Ibu. Masuk surga dengan senang hati pula nanti Bapak Ibu. Lailam minal masjidil haram, pada malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa. Ini Bapak Ibu ya. Seperti mana kita ketahui sebelum kejadian Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu ya, Allah Subhanahu wa taala menguji Rasul mulia. Jadi Rasul mulia ini Bapak Ibu punya istri Khadijah, betul-betul kaya, tidak hanya sekedar kaya, juga punya pengaruh Bapak Ibu, dan betul-betul kehadirannya menenangkan hati suami. Ketika Rasulullah bermuamalah dengan masyarakat, pulang ke rumah, jumpa dengan langsung tenang, sejuk. Persoalan-persoalan di luar Bapak Ibu yang membuat hati Rasulullah gundah gulana, sampai di rumah jumpa dengan Khadijah langsung tenang sekali Bapak Ibu. Langsung sejuk sekali. Insyaallah Ibu juga seperti Khadijah itu. Pulang apa panik-panik, rangkik-rangkik badan apa di kerajo, di sawah, terik matahari, pulang ke rumah subuh Ibu langsung tenang apa sekali. Langsung sejuk apa sekali. Lain model itu Ibu Bu. Insya Allah apa lain sana ngati Ibu, jangan camai boleh. Nah seperti itu Khadijah Bapak Ibu. Dan Allah takdirkan Khadijah meninggal. Bayangkan tuh Bapak Ibu ya, orang yang kita ke rumah nyaman kita itu meninggal tuh sedih Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya mohon maaf ibu-ibu, di bapak di rumah marah saya Pak, tambah rangki-rangki apa? Kalau meninggal Ibu, itu balik nak sedih ya Pak Ibu. Jangan salahkan apa nak sedih kalau Ibu meninggal. Karena tiba di rumah nak nyaman apa do Ibu meninggal lo itu tambahnya itu tak sedih ya Pak Ibu. Beda dengan Nabi Muhammad, ya luar biasa tenang Nabi Muhammad, nyaman Nabi Muhammad. Itu Khadijah yang mengamankan perasaan Rasulullah di rumah. Dan Abdul Muthalib paman Rasulullah yang betul-betul disegani dan ditakuti oleh orang sekitar Mekah itu pembela Rasulullah. Jadi di luar Rasulullah berdakwah ada yang membackup-nya. Cibo main-main kan kemana kan ambo teman. Ambo tidak sesuai di ajarannya, jangan cibo gaduh-gaduh aja. Menggaduh Muhammad pasti menggaduh ambo. Itu yang seperti Abdul Muthalib. Abdul Muthalib meninggal Bapak Ibu. Bayangkan itu Bapak Ibu ya, di rumah yang menyenangkan, yang menenteramkan hati meninggal, di luar yang membekap kita, istilahnya bodyguard Rasulullah juga meninggal. Manusia biasa, Rasulullah sebagai manusia biasa juga sedih ketika itu Bapak Ibu. Setelah peristiwa itu Bapak Ibu, Rasulullah ke Mekah berdakwah diolok-olok. Akhirnya Rasulullah pindahkan dakwanya ke Taif. Baiklah Rasulullah ke Taif, di situ Rasulullah berharap adalah orang-orang yang mau menerima Rasulullah. Ternyata tidak Bapak Ibu. Ini lemparnya Rasulullah, dicaci makinya Rasulullah, dihinakannya Rasulullah Bapak Ibu. Ini perjuangan Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, ini Taif itu ya, betapa beratnya penderitaan Rasulullah, sampai malaikat tidak sabar Bapak Ibu. Kan ya kan cerita seperti itu kan, malaikat mengatakan kepada Rasulullah, sebutkan apa yang kau inginkan Rasulullah, aku bisa lakukan. Engkau mau kita Taif ini hancurkan, menimpa mereka, aku bisa lakukan. Rasulullah dilakukan itu Bapak Ibu. Rasulullah hanya mendoakan mudah-mudahan keturunan mereka mendapatkan dakwah ini. Itu Rasulullah Bapak Ibu. Ketika itulah baru Allah berikan hadiah Rasulullah tur dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau ada kita gundah gulana yang kita kerjakan lalu pergi ke masjid Bapak Ibu. Eko yang gundah gulana meninggal istri, meninggal pembackup kita, lalu kemudian kita dihinakan oleh orang, baik ke masjid Bapak Ibu. Ini Allah sebutkan di sini, ilal Masjidil Aqsa
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang telah kami berkati sekelilingnya, penuh keberkahan di situ Bapak Ibu. Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepada tanda-tanda kekuasaan kami. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika sampai Bapak Ibu ya di Masjidil Aqsa itu, Rasulullah menjadi imam para nabi. Bayangkan Bapak Ibu. Makanya ayat ini dimulai dengan subhanallazi, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Semua peristiwa detail-detail Isra Mi'raj itu tidak bisa diterima dengan akal Bapak Ibu. Jo iman bisa Bapak Ibu. Mujo lawak layas kini Bapak. Mujo wak idit tahun kini Bapak. Kau sempat kita layas tahun kita ko Rasulullah Isra Mi'raj tu tabaalah Bapak Ibu. Takut jadi Abu Jahal lawan tak ampun Jadi Abu Jahal nak percaya, Abu Jahal ni kumpul orang sekampung sampai kecian Muhammad peristiwa Isra Mi'raj tu. Mereka tak bisa diterima di akal. Bayangkan Nabi-Nabi bisa Allah menjadi imamnya tu aja orang mau percaya orang. Nabi-Nabi tu lah mati. Tu hidup lah balik turun lah ke bawah. Kan menjadi laksa. Jadi imam lonyo. Masuk dia ke perjalanan yang harusnya 30 hari pagi 30 pulang, selesai setengah malam saya tak bisa diterima akal Bapak Ibu. Belum lagi mihrab Bapak Ibu. Ini surat Bani Israel ini baru bicara soal Isra. Belum surat An-Najmi nanti yang sampai ke mihrabnya lagi. Langit pertama, langit kedua, dialog dengan Nabi Musa, melihat neraka, melihat surga, itu panjang orang menerima Ibu. Tapi alhamdulillah Allah mengatakan subhanallazi, maha suci Allah yang tidak mungkin bagi Allah. Dan ketika kita membuka Al-Qur'an, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Salah satu orang bertakwa itulah percaya kepada yang gaib. Peristiwa Isra Mi'raj ini gaib Bapak Ibu. Rasulullah itu pun gaib Bapak Ibu. Kan Rasul itu gaib. Kan kita tidak lihat Rasulullah. Abu Bakar cerita itu gaib semua itu Bapak Ibu. Bahkan ketika kita hadir pun, ketika Rasulullah ada, Rasulullah itu juga gaib bagi orang yang hadir ketika itu. Rasulullahnya tidak gaib, tapi Rasulullah mengatakan dia Rasul, dia mengatakan melalui lisan dia Rasul, itu gaib Bapak Ibu. Karena nampak kalau pelantikan presiden, nampak presiden kau dilantik, oh iya presiden mah. Gubernur dilantik, oh iya gubernur mah. Kok Rasulullah mengatakan saya Rasulullah, kan gaib itu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu bekerja dari ini, waktu kita sudah habis. Yang bisa kita ambil hikmahnya Bapak Ibu, perjalanan Isra Mi'raj itu penuh dengan hikmah, penuh dengan keberkahan, dan utama di situ orang menjemput solat Bapak Ibu. Maka orang yang solat dia akan penuh hikmah dan hidupnya penuh berkah. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.